Halo semuanya, kami dari kelompok satu ingin memaparkan ketidakamanan pangan yang diakibatkan oleh kontaminasi lingkungan. Sebuah hasil penelitian menemukan kerang hijau dari Teluk Jakarta tercemar logam berat dan tak layak konsumsi karena mengancam kesehatan. Akibat banyaknya logam berat yang terkandung dalam tubuh kerang seperti merkuri, kadmium, dan kerambang serta gatal-gatal di mulut dan tenggorokan. Dikonsumsi. Bohong, itu anak-anak aja pada makan di sini. Salah satunya yaitu kerang hijau yang terkontaminasi logam berat merkuri melebihi nilai baku mutu. Kerang hijau di Teluk Jakarta pada 2016 mengandung 40 mg merkuri dari 1 kg daging kerang. Jumlah ini sangat jauh melebihi baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebesar 1 mg per kilogram daging. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat? Walau sudah dinyatakan berbahaya, masyarakat tetap saja melakukan jual beli dan masih mengkonsumsi kerang hijau. Masyarakat beranggapan bahwa mencuci dan menggoreng kerang hijau sudah membuatnya bersih dari bahan yang berbahaya. Hal ini diakibatkan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Selain itu, masyarakat memilih tetap mengkonsumsi kerang hijau karena harganya yang murah dan bergizi tinggi, sehingga dapat dijadikan pilihan sebagai sumber protein. Kemudian, ada berita mengenai 32 orang yang keracunan kerang hijau dari 3 desa di Cirebon, Jawa Barat, dan harus mendapatkan perawatan di puskesmas dan rumah sakit setempat. Kasus ini membuat Dinas Kesehatan setempat kemudian memeriksa masakan kerang hijau tersebut di laboratorium untuk memastikan zat apa yang terkandung dalam masakan kerang hijau tersebut sehingga menyebabkan keracunan. Masakan kerang hijau tersebut diduga diproduksi massal oleh salah satu warga yang kemudian dibagikan kepada warga lainnya. Nah, dari pemaparan masalah-masalah sebelumnya, bisa kita lihat bahwa ternyata masih banyak loh ketidakamanan pangan yang disebabkan oleh kontaminasi lingkungan. Sebelumnya, mari kita ketahui terlebih dahulu apa sih keamanan pangan itu? Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tahun 2015, keamanan pangan merupakan suatu ilmu yang membahas mengenai perlakuan terhadap makanan atau minuman agar tidak terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya, mulai dari tahap persiapan, penanganan, serta penyimpanan. Lalu, kira-kira bagaimana sih ketidakamanan pangan tersebut bisa terjadi? Ketidakamanan pangan dapat terjadi ketika suatu makanan maupun minuman terkontaminasi oleh bahan pencemar. Nah, bahan pencemar ini berdasarkan sifatnya digolongkan menjadi 3 bagian loh, yaitu cemaran biologi, fisik, serta cemaran kimia. Untuk cemaran biologi terdiri dari bakteri, kapang, kamir, parasit, virus, serta ganggang. Lalu, untuk cemaran fisik terdiri dari rambut dan kuku manusia, plastik, debu, batu kerikil, staples, dan sebagainya. Sedangkan untuk cemaran kimia terdiri dari racun alami, beberapa jenis pengawet seperti boraks dan formalin, pestisida, logam berat, dan masih banyak lagi. Gimana? Sekarang teman-teman pasti sudah cukup paham kan mengenai keamanan pangan? Untuk itu, mari kita bahas lebih rinci mengenai penyebab dari tercemarnya kerang hijau oleh merkuri di Teluk Jakarta. Fakta membuktikan masih banyak industri di Jakarta membuang limbahnya yang mengandung logam berat ke sungai yang mengalir ke Teluk Jakarta. Akibatnya, organisme yang hidup di perairan Teluk Jakarta tercemar. Salah satu organismenya yaitu kerang hijau. Kerang hijau mampu menyerap logam berat dalam jumlah yang sangat tinggi loh. Apabila kerang hijau tersebut sudah mengandung merkuri, maka kandungan merkuri tersebut tidak dapat hilang.
Hal ini akan berdampak pada kesehatan manusia apabila kerang hijau yang mengandung merkuri sangat tinggi tersebut dikonsumsi oleh manusia. Berikutnya ada dampak masalah dari kontaminasi merkuri. Apa saja dampak masalahnya? Ada gangguan pada sistem tubuh berupa saraf, pencernaan kekebalan tubuh, dan juga organ tubuh paru-paru, ginjal, mata, dan kulit. Jika secara tidak sengaja masuk ke dalam organ manusia melalui makanan menyebabkan keracunan. Dalam jangka pendek, dengan kadar yang tinggi dapat menyebabkan gagal ginjal, sedangkan pada pemaparan jangka panjang dengan dosis yang rendah dapat menyebabkan proteinuri, sindrom nefrotik, dan nefropati yang berhubungan dengan gangguan imunologis. Tapi jangan khawatir teman-teman, ada banyak cara yang bisa digunakan untuk mencegah dan menanggulangi masalah tersebut. Ada beberapa metode untuk menghilangkan kandungan logam berat pada kerang, dengan menggunakan metode penukaran ion, penyerapan dengan karbon aktif, pengendapan secara elektrolisis, dan merendam daging kerang dalam larutan dinatrium etilen diamin tetraasetat dan kitosan. Sedangkan ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteri maupun virus yang menular melalui olahan shellfish termasuk kerang. Di antara bakteri tersebut adalah Salmonella, Vibrio parahemolyticus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, dan Staphylococcus aureus. Sedangkan untuk virus, yaitu virus hepatitis dan virus nor2. Bisa dilakukan upaya depurasi, yaitu suatu proses pencucian bakteri dari dalam kerang dengan menggunakan alat mekanis supaya terlihat higien. Bakteri-bakteri dalam kerang dapat dikurangi atau ditiadakan sama sekali dengan cara depurasi. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mengetahui beberapa fakta mengenai kerang hijau yang terpapar kontaminasi merkuri? Sekian video penjelasan mengenai bahaya merkuri bagi kerang hijau. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.